Kalau kita berbicara tadi di awal saya menyebutkan banjir yang luar biasa. 20 Februari Anda dilantik. Maret awal langsung disambut banjir. Bagaimana menghadapi ini? Kalau saya lihat Anda turun ke sungai sampai bersih-bersih segala macam. Kalau saya sih biasa ya. Saya kan biasa bekerja dari dulu. Saya jadi bupati biasa menghadapi hal-hal yang lebih berat dari ini. Jadi ketika banjir datang, saya selalu mencari akar masalah. Itu ciri khas. Apa akar masalah banjir? Akar masalah banjir satu, hulu sungai mengalami kerusakan. Terjadi penggundulan hutan, alih fungsi lahan kehutanan, alih fungsi lahan perkebunan, alih fungsi sawah, pendangkalan sungai, penyempitan sungai. Pasti banjir. Saya lihat yang viral, Anda langsung ke sebuah kali di Bekasi itu langsung ngebongkar itu rumah. Itu nggak pasti dapat perlawanan ya, resistensi dari masyarakat. Gimana cara menghadapi itu? Sebenarnya awal bukan itu. Kalau saya waktu awal itu problem apa di mana banjirnya? Kota Bekasi. Kota Bekasi mana lagi? Kabupaten Bekasi. Mana lagi? Kerawang. Sumber airnya dari mana? Kemudian apa sih problemnya di situ? Saya pelajari dari mana hulunya. Apa sumber masalahnya ternyata? Puncaknya bermasalah. Dari puncak. Karena gundul, apa karena alih fungsi lahan? Alih fungsi lahan. Areal perkebunan berubah menjadi bangunan. Menjadi areal wisata. Ya air begitu jatuh harus lari kemana? Ke sungai. Ketika air jatuh lari ke sungai, sungainya mengalami pendangkalan. Karena apa? Pendangkalan karena hutannya gundul. Tanah-tanahnya masuk ke sungai. Setelah itu apa sungainya? Dipenuhi sampah. Setelah sungai dipenuhi sampah lagi apa lagi? Sungainya kemudian mengalami penyempitan karena diuruk terus. Setelah mengalami penyempitan, sungai apa lagi? Sungainya jembatannya lurus. Jadi ketika ada sampah ke sini, mentok ke jembatan. Malah tersumbat. Ketika kemudian penuh dengan sampah, ada kasur, nah kemudian popok. Kemudian air masuk ke sini, mentok ke jembatan. Jembatannya ada yang roboh, airnya ke rumah warga, ke pemukiman. Jadi kalau melihat dari hulu ke hilirnya masalah sudah ada nih. Apa langkah yang kemudian akan diambil nih? Makanya kalau langkah pertama, alih fungsi lahan yang salah kan sudah terlanjur. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama saya adalah waktu itu di mana titik yang paling rawan di antara puncak, yaitu bangunan yang saya bongkar itu. Yes, tempat wisata yang besar. Ya, tempat wisata besar itu. Nah kemudian apa yang problem terjadi, Pak? Antara yang diizinkan dengan yang dibangun berbeda. Kenapa bisa itu terjadi? Nggak ada pengawasan di pemerintah atau izinnya juga bermasalah? Ya, atau seperti apa, Kang? ke saya. Kalau Anda melihatnya kenapa, Kang? Ya karena memang di kita nggak pernah antara izin dengan pelaksanaan kan nggak pernah diawasin. Jadi nggak sesuai juga nggak tahu. Ya, nanti biasa akhirnya. kita udah izin selesai, izin bayar retribusi selesai. Kan itu. Tetapi dari sisi prosesnya, Satpol PP-nya sudah memberikan peringatan-peringatan. Artinya bahwa pengawasannya berjalan. Kalau untuk kasus yang di puncak, ada surat teguran pertama, kedua, ketiga. Tetapi pihak perusahaannya itu BUMD yang menjadi penyelenggaranya mengabaikan seluruh teguran itu dan dia terus berjalan. Nah sekarang dengan dibongkar semua pasti ada dampak kerugian ya, Kang ya. Itu bagaimana menjelaskannya kepada? Lah, saya itu dari dulu biasa. Misalnya pertama untuk tenaga kerja. Ya udah saya ngasih bantuan untuk lebaran. Kita udah siapin. Terus kemudian ya perusahaan juga ngerti. Perusahaan di Indonesia itu kalau sudah merasa salah nggak berani lawan. Apalagi dari sisi aspek formal administratifnya kan BUMD. Formal administratif. Walaupun yang punya modalnya bukan BUMD. Tapi adalah pihak ketiga, mitra lah bahasa mereka. Kalau perusahaannya masih bisa lah menerima, tapi kalau pekerjanya kan nggak cukup hanya dengan kasih. Iya Pak, ya setelah ini kan lapangan kerja banyak kok. Di Jawa Barat itu hari ini mungkin kebutuhan angkatan kerja mulai tahun 2025 sampai 2026 itu lebih dari 50.000 kok. Saya sih yakin betul nggak ada problem tentang itu. Itu dari hulunya, puncaknya. Kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah, sungainya. Sungai. Kita turun ke bawah nih. Soal sungai yang sudah dangkal, apa yang akan dilakukan? Untuk normalisasi kan berapa panjang nanti sungai? Iya, sungai itu kan ada beberapa kewenangan. Satu, ada yang dikelola oleh Kementerian PUPR, yaitu BBWS. Yang kedua, sungai yang dikelola oleh Jasa Tirta, PJT. Kemudian ada sungai yang dikelola oleh PSDA. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama, sungai mengalami pendangkalan yang harus dikeruk. Yang kedua, sungai mengalami penyempitan. Nah, kalau menangani pendangkalan agak gampang. Tapi mengalami penyempitan yang susah. Karena apa? Mungkin dilebarin Karena lagi bukan. Daerah aliran sungainya sudah berubah menjadi perumahan. Pemukiman. Pemukiman. Areal pertokoan.
Nah ini kan harus ada tindakan-tindakan yang tegas dan terukur. Apa tegas terukurnya langsung minta mereka bongkar gitu? Oh, yang dari ada daerah yang- aliran sungai. Kalau yang di Kali Bekasi itu saya langsung bongkar. Karena bagi saya itu adalah bangunan-bangunan liar yang tanpa sertifikat. Tetapi ada juga kan daerah di mana para pemilik lahannya sudah bersertifikat. Sertifikatnya yang di bawah 5 tahun itu pasti diberikan kerohiman. Itu kan bahasa umumnya Ya. begitu. Kan itu kan sertifikatnya bisa dicabut. Kalau yang di atas 5 tahun kan kita nggak mungkin harus bersengketa lama. Karena kita membutuhkan langkah-langkah cepat dan taktis. Apa solusinya Pasti kalau ya kita melakukan negosiasi. Oke. Negosiasinya ujungnya pembebasan lahan. Oke. Dan pembebasan lahan itu nilainya besar. Mungkin kalau ingin pembebasan lahan menormalisasi sungai dari mulai Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Kerawang, mungkin lebih dari 8 triliun anggaran yang dibutuhkan. Lalu apa yang akan dilakukan kalau memang Kita anggaran kan segitu sudah besar? rapat beberapa hari yang lalu. Saya lihat pada tuh. hari kemarin tanggal 17. Nah, dari tanggal 17 itu ya sudah diputuskan akan dilakukan normalisasi, kemudian nanti biayanya ada sebagian ditanggung oleh pemerintah provinsi dan mungkin juga ada sebagian ditanggung oleh pemerintah Oke. pusat. Tapi kalau pekerjaannya sudah ditangani semuanya oleh pemerintah pusat, kecuali yang sungai di bawah PSDA, itu di bawah Provinsi Jawa Barat. Dan ini kita sekarang itu masih terus berjalan. Ini kalau saya lihat lagi-lagi yang viral nih, Pak Gubernur, warga yang rasa sudah menempati daerah itu, rumah bangunannya bertahun-tahun, padahal nggak punya sertifikatnya di sana. Nah, apa kalau yang 5 tahun ke bawah kan dikasih kerohiman, ada pengganti rugian. Nah, kalau yang mereka yang nggak punya surat-surat, bagaimana solusinya? Ya, pada akhirnya kan kalau dari sisi aspek yuridis formal, mereka itu sebenarnya harus didenda. Karena mereka Menempati, meninggali ya. rumah Yang bukan rumah haknya, ya. yang bukan haknya, yaitu rumah dibangun di atas tanah milik orang lain. Itu kan kategorinya pidana, sebenarnya penyerobotan. Tapi kan kita tidak mungkin negara mempidanakan orang. Masyarakat yang rumahnya dirobohkan, kiosnya dirobohkan, saya bukan membantu memberikan kompensasi sama yang kiosnya dirobohkan, rumahnya dirobohkan. Bukan. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran. Yaitu membangun pada sebuah areal yang dilarang menurut undang-undang. Arealnya dilarang, bukan kepemilikan lagi. Kan Ya. tidak boleh bangun di area Betul, sungai. betul. Yang kedua, dia melakukan penyerobotan lahan negara. Saya bukan membantu itu. Yang saya bantu adalah masyarakat miskin yang dia tidak punya tempat tinggal. Apa solusinya? Ya solusinya ada yang dicarikan kontrakan, Oke. ada yang dibangun, ada yang dicarikan rumah, Oke. ada yang pulang ke kampungnya. Tetapi di balik itu juga nanti harus ada tindakan tegas. Kenapa? Orang diperjualbelikan kok lapak sungai. Ada yang menampung dananya untuk jual beli itu. Siapa? Iya, ada yang 1 juta 1 meter. Siapa dibayarnya itu, Pak? Ya ada orang. Oke. Ada orang disebutnya penggarap. Apa kita bisa menyebutnya Pak Preman kah atau siapa orang Ya bisa penguasa tokoh, daerah bisa sana? preman, bisa aparat. Oke. Semuanya Aparat bisa. juga, oknum aparat ada Ya di situ bisa, juga. bisa aja gitu loh. Sebut aparat itu adalah aparat yang mengelola sungai. Oke. Karena saya lihat di tayangan video itu Anda bilang saya akan ganti nih semen sama tanahnya untuk membangun ini, itu Iya. bahasanya. Jadi saya mengganti semen dan tanahnya itu bukan memahami mereka yang mendiami itu. Saya lebih memahami mereka adalah orang-orang miskin yang perlu dibantu. Jadi negara membantu dalam kemiskinan mereka, bukan dalam pelanggaran Oke. mereka. Itu di Bekasi. Iya. Kita lihat juga nih di Sukabumi ya saya kalau nggak Iya, salah, yang Sukabumi. Anda masuk ke sungai sampai ke bawah ngeruk-ngeruk itu loh, bawah jembatan itu. Iya. Kenapa harus sampai begitu? Nggak bisa Jadi- cukup kasih arahan aja, Kang? Jadi begini, itu bahwa banjir terjadi karena di bawah jembatan tersumbat oleh sampah. Setiap orang yang datang ke situ hanya melihat dan meninggalkan. Nggak ikut membersihkan. Nah, kemudian mereka selalu berargumentasi ini harus dibongkar jembatannya. Ada berpikir jangka panjang membongkar jembatannya. Ada berpikir jangka pendek. Siapa yang jamin pada malam itu tidak ada hujan deras? Siapa yang jamin tidak ada banjir susulan? Kan nggak ada. Maka saya mengambil inisiatif untuk ya turun aja saya. Kita coba ini sampah bisa dibersihkan tidak? Karena memang saya tukang bersihin sampah. Jadi bagi saya bukan barang baru saya yang begini. Saya di Bukan rumah pencitraan, kalau orang-orang bilang bukan pencitraan jatuhnya ya. Ya terserahlah orang mau ngomong pencitraan, yang penting saya kerja dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Karena politik itu tidak pernah positif bagi mereka yang berpikir negatif.
Nah, jadi saya turun, kemudian ketika saya turun kan semua orang turun. Nggak enak lah gubernurnya turun, Kalau masa yang lain nggak ya turun. Bupati turun. Ya kan, Kapolres juga turun, Ya. Dandim juga turun. Kalau Dandim Kapolres turun, kan anggotanya seluruhnya turun. Dan saya marah waktu itu sebenarnya. Kenapa? Sama orang yang di sekitar di situ yang ratusan, Yang tidak bergerak. yang di situ. nelayan segala macam. Kenapa Anda ini ada sampah bertumpuk di bawah jembatan? Kenapa ditonton? Kenapa tidak ngambil inisiatif untuk sampah itu dibersihkan? Nah ternyata ketika saya turun, semua orang turun, itu tidak lebih dari 40 menit sampah itu bersih.